Saya menyapa sahabat dalam satu topik ringkas, ringan, dan padat. Adalah adanya polemik, diskursus, dan perbedaan pendapat terhadap suatu putusan ingkrah baik dalam tingkat kasasi maupun dalam tingkat peninjauan hukum kembali atau upaya hukum luar biasa. Amar putusannya dalam putusan ingkrah tersebut berbunyi: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi daripada pemohon kasasi. Kemudian menyatakan dan membatalkan putusan pengadilan negeri junto putusan pengadilan tinggi. Ketiga, dan seterusnya menghukum si termohon kasasi. Sahabat, dengan putusan yang demikian ini, apakah putusan ini tergolong putusan executable atau non-executable? Inilah menjadi polemik dan menjadi pertanyaan yang perlu analisa hukum yang tajam dan analisa hukum yang cermat agar tidak keliru dalam melaksanakan putusan yang demikian. Mengapa saya sampaikan ini, sahabat? Karena ada pendapat dari si pemohon kasasi dengan putusan yang demikian, bahwa dialah yang dianggap olehnya sebagai pihak pemenang. Kedua, dia beranggapan dengan putusan yang demikian bahwa objek perkara yang dibatalkan dalam putusan pengadilan negeri junto putusan pengadilan tinggi menjadi hak milik daripada si pemohon kasasi, dan menganggap bahwa si pemohon kasasi lah yang berhak atas uang ganti rugi di dalam putusan yang demikian rupa itu. Bagaimana menurut pendapat saudara-saudara dan sahabat-sahabat? Pengacara Batak Tembak langsung menyatakan dengan tegas bahwa putusan yang demikian adalah putusan non-executable, putusan yang tidak jelas, putusan yang tidak clear, putusan yang tidak deklaratif, dan putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang executable. Seharusnya putusan itu, jika ada gugatan rekonvensi, harus menyatakan bahwa si pemohon kasasi atau penggugat rekonvensi adalah sebagai pihak yang berhak atas objek atau menjadi si pemilik atas tanah dan bangunan yang ditetapkan dalam konsinyasi dalam perkara aku. Kedua, dan menyatakan si pemohon kasasi atau penggugat rekonvensi lah yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi atas tanah dan bangunan sesuai dengan penetapan konsinyasi nomor sekian dan seterusnya. Jika kedua ini ada, maka putusan kasasi atau putusan yang dianggap ingkrah tersebut maka menjadi putusan yang executable atau putusan yang dapat dilaksanakan karena deklaratif dan kemudian membuat putusan hukum untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi tersebut. Sehingga dengan demikian, sahabat, jika putusan kasasi tidak diikuti oleh putusan dalam gugatan rekonvensi, maka putusan itu dengan alasan apapun tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan negeri, dan putusan tersebut tidak bisa diberikan rekomendasi surat pengantar oleh lurah atau kepala desa atau camat atau instansi terkait. Demikian pula tidak bisa diberikan surat pengantar atau rekomendasi pembayaran uang konsinyasi oleh kantor Badan Pertanahan Nasional terkait di mana objek perkara itu